Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir, akan berbagi perihal banyaknya pertanyaan kawan-kawan dalam implementasi ISN Code ya, terutama para DPA dalam memberikan training atau drill terkait dengan apa itu yang disebut dengan man overboard atau orang jatuh di laut ya. Orang jatuh di laut itu di mana siapapun, baik itu penumpang, baik itu ABK atau siapapun ya yang ada di laut, di kapal dan terjun ke laut, itu disebut man overboard. Dan tidak pandang bulu, yang namanya laut itu ada yang dalam, ada yang dangkal. Meskipun laut itu namanya dangkal, yaitu dalamnya lebih dari 2 meter, itu orang pasti panik. Siapapun, baik itu ahli berenang pun ya, orang yang ahli berenang itu pasti akan panik menghadapi kondisi jatuh ke laut. Kedalamannya pun kadang-kadang tidak tahu, meskipun itu dangkal tapi karena kepanikan dianggap dalam ya. Kemudian karena berjeburnya ada suatu accident, maka pasti akan ada suatu kepanikan. Jadi saya hari ini akan berbagi perihal beberapa catatan saya terkait dengan diskusi dengan para praktisi maritim dan kawan-kawan dari pelayaran untuk bagaimana implementasi daripada ISN Code ya, elemen 8 khususnya untuk man overboard. Kawan-kawan semua, bahwa yang namanya orang yang jatuh ke laut itu baik orang yang bisa berenang maupun tidak bisa berenang, hukumnya wajib untuk ditolong. Saya ulangi lagi, orang yang bisa berenang maupun yang tidak bisa berenang itu wajib ditolong ya. Siapa yang menolong? Yaitu orang yang tidak dalam keadaan jatuh di laut. Man overboard itu orang yang jatuh, orang yang ada di atas kapal melalui instruksi daripada kapten atau master dan ABK yang lain, itu harus melakukan tindakan penyelamatan orang, itu disebut man overboard drill. Dan ini bila di dalam implementasi ISN Code di stasiun-stasiun operasional, di mana itu anjungan atau di messroom atau di lokasi-lokasi muster station atau di beberapa tempat, maka man overboard konsep untuk penyelamatannya ini harus dicantumkan di situ. Kalau tidak akan diaudit oleh auditor ISN Code dan itu dikenakan non-conformant ya. Kawan-kawan semua, tindakan di dalam melakukan man overboard tidak bisa santai-santai ya, tidak bisa nanti bisa kita coba telepon dulu kepada kantor atau telepon kepada Sabandar atau telepon kepada KPLP atau telepon SAR, orangnya sudah keburu mati ya. Sehingga tindakan yang disebut dengan segera ya, tindakan segera yang harus dilakukan oleh orang yang ada di atas kapal ya. Misalnya dengan segera melakukan instruksi pencarian, nanti ada prosedur-prosedur bagaimana tata cara melakukan man overboard. Jadi intinya seorang yang jatuh ke laut itu harus segera ditolong dengan segera, immediately to be recover from the water ya. Itu intinya. Jadi kalau kita belum mempunyai konsep segera, maka mulai sekarang segera kita itu merubah mindset untuk segera menolong. Ini cara yang paling tepat ya. Kemudian orang yang jatuh ke laut, baik itu yang bisa berenang atau tidak bisa berenang,
atau orang yang berada di kapal itu setiap detik adalah hal yang sangat bermanfaat, hal yang sangat berguna ya. Tidak boleh menyantaikan diri, karena di situ adalah time is usable ya. Time adalah sangat the most usable time adalah pada saat kita melakukan pertolongan kepada orang yang jatuh ke laut. Terutama apa? Orang jatuh ke laut itu biasanya kalau memang dalam kondisi yang normal, kondisi cuaca tidak ada buruknya, itu pun harus segera, apalagi kondisi cuaca lautan yang buruk atau terjadi angin ya, angin yang kencang, sehingga begitu orang yang jatuh ke laut itu belum tentu posisi jatuh ke sini ditemukan di sini, tapi bisa-bisa di tempat lain. Ya, ini adalah kenapa kok harus segera, dan waktu itu sangat bermanfaat. Seorang pemilik kapal, seorang shipping management harus membuat prosedur itu sebaik-baiknya ya. Prosedur yang ada di ISM Code atau SMK manual itu harus dibuat sebaik-baiknya. Nah, ada kapal yang draftnya freeboardnya kecil, ada yang freeboardnya besar, maka harus dilakukan bagaimana tata cara mengangkat orang dari laut untuk freeboard yang kecil maupun freeboard yang besar. Makanya seorang yang membuat SMK manual tidak boleh hanya sekedar copy paste, harus dilakukan safety risk assessment terlebih dahulu. Alat apa yang digunakan untuk merecover orang dari dalam air laut naik ke kapal, atau kamu menggunakan rescue boat atau skoci atau life raft atau pelampung, atau cukup dengan membantu orang dengan life jacket dan sebagainya. Itu tergantung daripada kondisi dan situasi kapal yang kita maksudkan. Kemudian di dalam prosedur MOB atau man overboard itu ada namanya keterampilan ya. Kita harus menekankan kepada kru kapal ya, terutama kru kapal itu harus ada keterampilan untuk bisa bertahan hidup di laut ya. Bertahan hidup di laut itu yang paling ditakuti adalah suhu ya, suhu yang dingin ya. Syukur alhamdulillah kita berada di suhu sekitar suhu tropis. Orang bisa bertahan hidup di suhu tropis jauh lebih memungkinkan daripada orang yang untuk bertahan hidup di daerah subtropis maupun di daerah kutub. Itu sangat dingin sekali, sehingga keterampilan untuk bertahan hidup sebenarnya di Indonesia jauh lebih berpotensi untuk bisa bertahan hidup daripada kita berada di Korea atau di Jepang atau di daerah Mediterania atau di daerah laut utara sana atau di sebelah timur dan baratnya Australia. Itu kita akan mengalami kesulitan karena keterampilan untuk bisa survive, bertahan hidup di laut ini ditentukan oleh suhu air laut, fisik manusia ya, fisik manusia dan keterampilan. Oleh karena itu harus di-training oleh DPA bagaimana cara bisa bertahan hidup di air laut, sehingga mereka harus di-training ya. Mereka itu harus di-training, harus punya kompetensi bisa bertahan hidup di laut. Kalau di oil and gas ya, kebetulan dulu saya pernah dilatih, ikut dapat sertifikat namanya T-BOSIT ya. T-BOSIT itu untuk yang pergi ke migas ke daerah yang sifatnya utara itu kutub atau subtropis itu BOSIT. Kita tropikal ya, T-BOSIT. Ingat, audit itu pasti akan melihat instruksi ya. Seorang auditor akan melihat apakah ada instruksi terkait dengan man overboard. Nah, man overboard itu biasanya setiap orang mempunyai tugas ya, setiap orang. Master tugasnya apa, KKM tugasnya apa, chief officer apa,
ABK yang lain tugasnya apa. Mereka mempunyai tugas masing-masing dan ini dikategorikan sebagai emergency response team yang ada di atas kapal. Dan instruksi tersebut harus ditempatkan pada lokasi-lokasi orang lain bisa melihat. Misalnya di messroom ada instruksi man overboard seperti ini, dan diskusi selalu dalam keadaan diskusi ya kita semua. Kemudian man overboard instruction ini biasanya ada dalam bentuk skema ya, skema atau gambar-gambar yang tindakan apa yang harus dilakukan ya. Apalagi kondisi beberapa saat yang lalu ada kapal yang mengalami kebakaran dan ada orang yang man overboard. Tentunya yang satu sibuk dengan kebakarannya dan yang satu sibuk untuk menolong orang yang sedang jatuh ke laut, dan ini sesuatu yang complicated ya, dikombinasikan antara beberapa drill. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, saat ini IMO sudah bersama kawan-kawan yang shipping company yang profesional sudah melakukan suatu drill combine ya, combining some drill, lebih dari satu drill ya, untuk dilakukan bersama-sama. Untuk misalnya terjadi kebocoran dan orang jatuh ke laut. Kapal bocor nih dan orang jatuh ke laut, kapal kebakaran, orang jatuh ke laut. Nah, ini suasana-suasana seperti ini bisa kita simulasikan. Nah, saya lihat beberapa kawan dulu ada di pelayaran-pelayaran tertentu, saya lihat sudah ada itu. Kalau kebocoran dan orang yang jatuh ke laut. Nah, sekarang mungkin nggak tahu apakah kita harus membaca kembali. Tolong mungkin DPA yang ada di Indonesia segera membaca kembali apa instruksi emergency untuk orang jatuh ke laut. Kasus orang jatuh ke laut ini yang paling sulit itu pada saat cuaca buruk ya. Pada saat cuaca yang sangat buruk, yaitu artinya arus yang tinggi, gelombang laut yang tinggi, gelombangnya yang tinggi, dan anginnya juga kencang, kondisi laut yang sudah tidak menentu, maka itu menjadi persoalan yang cukup berat bagi kapten kapal yang sehari-hari harus berada di kapal dan ABK yang lain. Lalu apa Pak prosedur man overboard atau orang jatuh ke laut itu? Yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita ya, ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah segera melempar pelampung ya, atau lifebuoy, bentuknya yang bulat itu. Nah, di mana letak orang yang jatuh ke laut, biasanya dikasih lifeline ya, maka dilemparlah itu ke laut. Sehingga pada saat audit kita harus tahu bahwa pelampung tersebut ada lifeline-nya dan ada lampunya ya. Ini digunakan untuk kondisi orang jatuh ke laut di malam hari ya, ada lampunya. Ingat kembali bahwa langkah pertama adalah kita melempar pelampung ke laut ya. Dan bagaimana cara melemparnya? Harus sedekat mungkin dengan orang yang jatuh. Jangan orang yang jatuhnya di sini dilempar agak jauh ke sana. Nah, orang yang jatuh ke laut itu satu larangan yang paling dihindari orang jatuh. Jangan melakukan gerakan mencoba berenang yang tidak jelas. Misalnya dia tidak tahu arahnya, dia melakukan gerakan untuk berenang. Nah, ini yang mengakibatkan kehilangan energi, kehilangan panas tubuhnya, ya, kehilangan panas tubuh. Sehingga satu-satunya jalan bagi kita pada saat kita melempar ke laut itu man overboard, usahakan sedekat mungkin dengan orang yang jatuh ke laut. Kalau perlu persis di atasnya. Nah, ini paling efektif. Yang paling efektif itu persis di atas, karena orang langsung bisa masuk ke dalam lubang daripada lifebuoy tadi. Kemudian buat agar ada orang ya di atas kapal, kalau ada orang jatuh ke laut itu refleks. Orang lain yang ada di kapal, di atas kapal harus mengenakan
life jacket, ya. Jadi kalau ada orang jatuh ke laut, ada orang yang bagian melempar dengan kecepatan yang cukup tepat dan tepat cara melemparnya, dan orang lain mengenakan life jacket. Tujuannya apa? Orang tersebut akan membantu proses penyelamatan orang yang jatuh ke laut tersebut. Orang tersebut dianggap harus terlibat dalam pengangkatan orang yang jatuh ke laut. Langkah ketiga yaitu meluncurkan skoci, ya. Meluncurkan skoci atau rescue boat, ya. Rescue untuk langsung menjemput orang yang jatuh ke laut tersebut. Ini adalah langkah yang ketiga, ya. Jadi langkah pertama melempar sedekat mungkin dengan orang. Langkah kedua, orang harus menggunakan life jacket semuanya karena ada orang jatuh ke laut. Jangan ada orang jatuh ke laut yang lainnya santai-santai nggak pakai life jacket. Kemudian langkah yang ketiga adalah meluncurkan skoci atau lifeboat atau meluncurkan rescue boat. Nah, ini ada caranya. Meluncurkan rescue boat tidak hanya sekedar menuju kepada orang yang jatuh ke laut, tetapi harus melakukan manuver, ya, mengitari orang itu. Jadi mengitari atau diistilahkan dengan istilah diinterpretasikan bermanuver, melakukan satu manuver. Kemudian satu ABK pakai life jacket tadi atau pelampung, bisa mengenakan lifeline atau mengenakan tali pengaman dan berusaha untuk menjemput orang yang jatuh ke laut. Bukan hanya ayo gini, enggak, tapi tetap harus menjemput orang yang jatuh ke laut. Nah, langkah yang sebenarnya adalah langkah satu yang sangat dibutuhkan. Di samping kita melakukan tadi itu, yaitu melempar, maka kita harus menginformasikan minimal lewat radio, ya, ke radio pantai. Ingat ada kita posisi kita di mana, di RC area A1, apa A2 atau A3, ada A4, ya. Kalau kita dekat dengan pantai, kita pakai A1 atau VHF, atau kalau agak jauh dikit 35 ya kita pakai VHF atau MF, ya. Atau kalau kita posisi A3 ya kita harus pakai Inmarsat, ya, untuk memberitahu bahwa ada posisi orang jatuh ke laut, atau kita gunakan EPOP dan sebagainya. Itu adalah langkah yang nol, ya. Langkah yang nol ini dilakukan pemberitahuan, ya. Setelah dilakukan pemberitahuan baru kita melakukan tindakan tadi itu, ya. Kemudian tindakan tadi itu biasanya pemerintah itu mendayagunakan tim SAR, ya, Search and Rescue, bersama dengan Coast Guard atau KPLP, ya. Kemudian tetap kita lanjutkan. Kalau kita belum ketemu orangnya karena ada cuaca buruk, arus aliran yang cukup deras, kita tetap melakukan sambil menunggu tindakan bantuan dari Search and Rescue atau bantuan dari KPLP. Itu adalah langkah yang berikutnya. Kawan-kawan semua, suatu tindakan man overboard tadi yang gerak langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi itu tidak akan bisa berhasil kalau orang yang ditolong pun dia tidak tahu bagaimana keterampilan bertahan untuk hidup di laut. Keterampilan bertahan hidup di laut ini sangat penting karena hitung-hitungannya adalah waktu, menit bahkan itu. Orang yang jatuh ke laut, apalagi orang yang suhu tubuhnya cepat keluar energinya sehingga dia kehabisan energi bisa meninggal, dan tindakan yang MOB tadi itu nggak ada gunanya. Sehingga yang paling penting dari MOB ini adalah DPA wajib mentraining bagaimana keterampilan untuk bisa bertahan hidup meskipun terendam di air laut, ya. Prosedur untuk bertahan hidup harus dipikir. Prosedur bagaimana orang bisa
jatuh ke laut, bagaimana tangannya harus berdekatan begini, kakinya harus berdempetan, jangan terbuka, harus berdempetan. Kalau ada dua orang kita harus bisa berpelukan, itu ya. Nah, itu adalah prosedur bertahan hidup. Jangan berenang, jangan mencoba berenang yang tidak jelas, kecuali berenangnya bisa menjangkau tempat yang sekoci atau pelampung atau benda-benda yang sifatnya bisa, atau platform apung ya, yang bisa untuk dijadikan alat untuk menyelamatkan diri. Nah, tapi kalau enggak, berenang itu adalah merupakan tindakan yang sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Dan protected personal device ya, seperti life jacket atau apapun, itu adalah boleh dibilang tanda kutip adalah asuransi yang paling terbaik ya, asuransi yang paling terbaik. Jadi kalau kita selalu mengenakan, kita pergi ke kapal selalu mengenakan life jacket, itu sebenarnya aslinya adalah asuransi untuk bisa bertahan hidup di laut. Ya, sebagai marine inspector pemerintah menggunakan life jacket, menjadi class surveyor menggunakan jacket, menjadi OS menggunakan jacket, menjadi kapten kapal menuju ke laut menggunakan life jacket, kru kapal demikian, dan semua ya. Makanya jangan mengesampingkan namanya life jacket itu. Kemudian lamanya bisa bertahan hidup ya, lamanya orang bisa bertahan hidup di laut itu ditentukan oleh satu adalah suhu tubuh manusia tersebut dan suhu lingkungan laut pada saat itu, dan yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atas kapal atau orang-orang yang membantu untuk menolongnya. Semakin bagus orang itu membantu menolongnya, maka tindakan lama atau kegiatan lamanya hidup di air akan bisa lebih lama, karena no problem dengan tindakan itu, karena bisa diamankan. Kemudian bagaimana cara melakukan tindakan orang yang jatuh ke laut itu kadang-kadang ada yang terluka ya, bahkan ada yang pingsan ya, ada yang tidak terluka ya, tidak terluka. Nah, yang paling bagus itu adalah tindakan kepada orang yang tidak terluka ya, karena ini sangat mudah. Yang paling susah adalah tindakan kepada orang yang terluka. Ada yang orang meninggal ya, tindakan orang yang meninggal. Orang yang meninggal saja harus diperlakukan bagaikan orang yang hidup. Ini kalau filosofi menolong orang itu seperti menolong orang yang hidup ya. Kemudian dalam kita menolong korban, kita harus pertimbangan kita adalah time concern, waktunya ya, waktunya. Selalu menyampaikan kepada orang untuk tidak berusaha mencoba berenang, karena mencoba berenang ini boleh dibilang secara kesehatan atau tubuh manusia ya, siklus energi manusia ini akan lebih banyak kehilangan energi, sehingga waktunya akan lebih cepat dia bisa bertahan di laut itu. Kemudian kita harus tahu ada waktu hidup atau waktu bisa bertahan di laut dibandingkan dengan suhu lingkungan laut ya. Suhu lingkungan laut yang paling dingin itu misalnya di daerah mendekati daerah laut utara itu yang sekitar 32,5 derajat Fahrenheit atau sekitar 0,3 Celcius ya. Kalau itu orang tidak ada tindakan, dia pasti hanya bisa bertahan sekitar 13 menit ya. Waktunya kita kalau di daerah laut utara, di daerah Inggris sana ya, di Norway itu
sekitar 13 menit. Orang jatuh ke laut itu kalau nggak ada pertolongan itu sekitar 13 menit. Kalau dia tidak mengenakan peralatan, ya, tidak mengenakan waktunya hanya waktu 13 menit. Tapi kalau dia dilakukan tindakan yang baik, misalnya dengan dibantu dengan pelampung, dibantu dengan tindakan-tindakan yang tepat atau melakukan tata cara bisa bertahan hidup di laut, maka dia bisa bertahan sampai 15 sampai 45 menit. Meskipun dia berada di daerah suhu yang sangat dingin. Nah, sedangkan suhu antara 0,3 sampai 4,4 derajat Celcius itu lebih bawah lagi, sekitar Inggris atau di daerah Southampton Utara itu di Newcastle itu sekitar 4,4 kalau nggak salah itu kalau dia tidak mempunyai kemampuan bertahan hidup atau unskill, maka dia hanya punya waktu 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Selebihnya dia wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau dia mempunyai pengalaman ya atau keterampilan, ya training, kompetensi, dilakukan tindakan, itu dia sampai punya waktu 30 sampai 90 menit, ya, masih punya ada waktu 30 sampai 90 menit. Saya lihat lagi catatan 4,4 derajat sampai 10 derajat laut seperti itu. Maka orang yang tidak bisa bertahan keterampilan itu sekitar 30 sampai 60 menit. Sedangkan orang yang dilakukan lengkap dengan perlengkapannya dengan pelampung dan lain sebagainya, dilakukan pertolongan, punya keterampilan mempertahankan hidup, maka dia bisa hidup sekitar 1 sampai 3 jam. Untuk di daerah yang 10 sampai 15,6 itu yang tidak mempunyai kemampuan atau jatuh ke laut itu bisa bertahan 1 sampai 2 jam. Sedangkan yang bisa bertahan hidup bisa sampai 1 sampai 6 jam. Kalau di sekitar utara Natuna dan sebagainya itu sekitar 15,6 sampai 21 derajat. Orang yang jatuh ke laut itu biasanya bisa bertahan hidup 2,7 jam. 2 sampai 7 jam. 2 sampai 7 jam. Sedangkan yang bisa bertahan hidup itu sekitar 2 sampai 40 jam. Artinya bisa sampai 2 hari, ya. 2 hari dia bisa tembus. Sedangkan yang di Laut Jawa ini sekitar 21 sampai 26 itu sekitar 2 sampai 12 jam. Yang bisa bertahan hidup bisa 3 jam dan ke atas. Nah, itulah adalah tata cara kenapa kok harus bisa bertahan hidup. Keterampilan bertahan hidup itu apa saja? Ya, sekarang kita uraikan mengenai keterampilan bertahan hidup. Yang pertama, segera setelah masuk air, ya, setelah orang yang jatuh ke air itu begitu segera seperti kita jatuh ke air, maka kita harus berorientasi kita jatuh di mana. Itu adalah langkah pertama. Langkah yang kedua adalah mencoba untuk menemukan lokasi kapal di mana kita jatuh tadi. Posisi kapal ada di mana, kita harus selalu menghadap pada posisi kapal, ya, kapal kita yang mana kita saat jatuh atau saat kita tenggelam. Kemudian berusaha untuk menggapai benda-benda yang bisa mengapung, ya, itu berusahalah kita menggapai, ya, jangan berusaha mereka menggapai. Menggapai itu artinya mencoba untuk menggapai. Kemudian berusaha, bila itu kita lebih dari satu orang, kalau bisa bergandengan, berusaha bersamaan dengan orang-orang yang dibuka dulu. Kemudian menaiki skoci, ya, menaiki skoci. Menaiki skoci, ya, kita untuk yang ketiga yaitu kita harus berusaha
menurunkan skoci. Kalau skoci sudah sah, maka kita berusaha menaiki skoci atau menaiki life raft atau menaiki pelampung atau menaiki platform apung. Atau kalau ada rescue boat, berusahalah kita tenang, karena rescue boat itu mempunyai power untuk bisa mendekat kepada kita. Kemudian mempersingkat waktu kita berada di air laut. Berusahalah kita itu mempersingkat waktu berada di air laut, karena panas tubuh itu lebih cepat hilang ya pada saat kita itu berada di udara. Ya, pada saat kita berada naik itu panas tubuh kita lebih cepat hilang. Pada saat kita berendam, sebenarnya itu panas tubuh kita agak lama untuk hilangnya. Ya. Kemudian efektivitas. Nah, kalau kita sebenarnya pada saat baju kita masih basah, itu udara yang tidak mengenai ke dalam tubuh kita itu tidak bisa menghilangkan energi panas. Tapi kalau kita begitu terangkat, basah dan terpa angin, maka itu energi panas kita akan bertambah hilang. Kemudian lindungi badan kita dari sorotan terpaan angin. Ya, kalau ada angin, kita berada di kapal, terpaan angin, terkena angin, kita berusaha berada di balik terpaan angin tersebut. Ada bangunan atas, ada wheelhouse, atau dimanapun kita harus berada di balik itu. Kalau kita menggunakan life raft ya, gunakanlah life raft yang ada kanvasnya, yang ada penutupnya, atau survivor craft ya. Kemudian kalau kita berkumpul dengan orang lain, usahakan berdekatan. Kalau itu jangan berjauhan, karena kalau berjauhan semakin kena angin ya. Kemudian saat kita berada di air, jangan mencoba berenang. Selama kita berada di air, jangan mencoba berenang ya. Kemudian ini ada tambahan catatan saya ini, bahwa berenang itu sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Makanya orang yang jatuh ke air laut itu mending diam, tangannya menutup ini, kakinya bersama-sama, kemudian berusaha meringkuk seperti orang yang meringkuk. Kemudian jangan banyak bergerak, karena banyak bergerak menghasilkan energi. Kemudian berusahalah mengapung dalam kedua siku yang tertutup ya, tadi yang saya katakan tadi. Kemudian kita harus punya posisi help. Apa itu help? Help itu artinya hit, escape, listening, and position. Listening position yaitu posisi meminimalkan pemaparan tubuh ke air ya, berusaha tubuh yang terpapar di air itu sekecil mungkin. Posisi meringkuk itu sangat bagus ya, posisi meringkuk itu sangat bagus. Demikianlah sharing singkat saya tentang bagaimana main overboard, bagaimana kita harus punya keterampilan, bagaimana cara berada di air, bagaimana cara saat kita berada di DPA harus membuat prosedur, harus melakukan training, dan semua ini didokumentasikan untuk bisa diaudit oleh auditor ISN Code. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.